Oke, ayo kita bicarakan tentang rutinitas pagi. Aku suka menyebut ini saat teduh. Kamu agen properti yang pekerja keras, yang telah dan akan terus menumpahkan energi, emosi positif, senyum ke semua orang yang bakal ada di dalam perjalanan bisnis kamu. Di antaranya adalah pembeli, notaris, agensi iklan, rekan kerja, dan keluarga. Ini nggak harus urut, tapi ini adalah daftar yang akan kamu temui dan jadi lawan komunikasi kamu. Pertanyaannya adalah, kalau kamu menumpahkan semua isi gelas kamu ke banyak orang, siapa yang menumpahkan energi ke kamu? Ini adalah pertanyaan yang penting untuk ditanyakan ke diri kamu sendiri, karena kamu nggak bisa beri perhatian ke orang lain kalau kamu nggak perhatikan diri kamu sendiri. Saat aku melatih hal ini ke diriku sendiri, itu nggak gampang. Rutinitas pagi seharusnya tidak dimulai dari pegang gadget, buka email, balasin chat WA, atau ke sosial media. Kalau kamu langsung loncat ke bagian itu untuk memulai hari kamu, ini bakal jadi hal yang mendistraksi kamu, mendistraksi kesegaran jiwa kamu. Kalau kamu lakukan ini, biasanya buat diri kamu langsung mode membalas, kayak replay mode, bukan airplane mode ya. Yap, kalau kamu mulai lihat gadget, ini membuat pikiran kamu otomatis mau merespons. Kalau kamu mulai dengan balasin chat, artinya kamu menaruh jadwal orang lain ke bisnis kamu, bukan menjalani jadwal kamu sendiri. Nah, kenyataan yang perlu kamu tahu sebagai agen properti, email bisa ditunggu. Yes, aku mau kamu garis bawah ini, email nggak akan kemana-mana, chat bisa dibalas nanti. Kalau kamu udah coba lakukan ini dan kadang gagal lagi, nggak apa-apa. Kamu bisa mulai lagi dari awal. Kamu bisa mulai jadwalkan rutinitas pagi yang mau kamu atur dan coba mengaplikasikannya. Kenapa sih kok rutinitas pagi itu penting? Yes, teman-teman, tentu sangat-sangat penting. Dengan kamu punya pagi yang indah, kamu akan beri warna hari kamu dimulai dengan warna bersinar. Karena kamu mau yang kontrol schedule-nya, bukan jadwal yang kontrol kamu. Kalau kita bisa mulai hari dengan segar, secara otomatis kita bisa memprioritaskan hal yang terpenting untuk dikerjakan dahulu. Kalau aku sebagai agen properti mengawali pagiku dengan 3 faktor yang perlu terpenuhi, yaitu jiwa, raga, dan roh. Kalau kamu suka unsur ini, kamu gak harus lakukan secara urut kayak aku. Kamu bisa sesuaikan yang paling tepat buat kamu. Yang pertama, jiwa atau pikiran. Ini adalah top 1 buat aku. Dengan kita memelihara jiwa kita, secara sadar kita mengaktifasi sudut pandang yang positif. Kamu mau bangun dengan mulai berpikir, wow, aku bersyukur, dan percaya hari ini akan berjalan dengan baik. Kamu bisa dengan cari hal yang kamu syukuri, yang kamu sukai, dan yang membuat kamu semangat. Kemudian raga atau fisik. Kamu mau tetap sehat, supaya bisa menggenapi panggilan bisnismu. Kalau aku suka lihat YouTube Mbak Amy Wong yang suka olahraga di rumah. Kadang aku lakukan ini bersama anakku dan suamiku. Buat yang menyenangkan, gak harus lama, 10-15 menit. Yang penting badan kamu gerak. Ketiga, spirit, roh atau rohani. Nah, ini kesukaanku yang juga bisa kita lakukan tiap hari untuk meningkatkan iman kita setiap paginya. Karena aku percaya Tuhan Yesus, aku sengajakan tiap hari ambil waktu bersama Dia, journaling, menyembah, meditasi tiap ayat firman-Nya, dan berdoa berharap tiap doaku terkabul. Secara pribadi, aku nggak bisa sejauh ini menjalani hidup dan bisa berbisnis tanpa ambil waktu ini. Jadi kamu yang harus memutuskan bagaimana sesi rohani ini yang tepat untuk kamu dan buat ini menjadi prioritas rutinitas pagi kamu. Nah, kalau kamu udah atur rutinitas pagimu dengan ide contoh yang aku beri, kamu bisa dapat hasil berapa lamanya waktu yang kamu perlukan dan bergerak ke jadwal selanjutnya. Mungkin kamu adalah orang tua, memiliki anak, atau kamu seorang yang perlu membantu orang tua. Tentunya kamu mau benar-benar bagi waktu yang senyaman mungkin. Kenapa aku tekankan ini? Karena kalau kamu udah bisa atur awal harimu dengan tepat, itu akan buat perbedaan dalam hidup kamu di segala area. Oke, mari bahas jadwal setelah morning routine, jam kerja. Untuk agen properti yang kelihatannya nggak ada jadwal jam kerja, biasanya buat kita suka-suka. Aku mau mendorong kamu tetap jadwalkan jam kerja kamu. Anggap bisnis kamu seperti bisnis profesional. Kalau aku mulai kerja jam 9, tepat setelah morning routine dan ambil waktu bersama suami dan anak. Lalu mulai kerja. Aku sangat anjurkan atur jam kerja. Sekalipun kamu anggap freelance, kerja di kantor atau kerja dari rumah, atur jam kerja itu hal yang sehat. Dari kamu yang menganggap bisnis kamu serius, kamu akan maju dan pasti sukses. Oke, kembali ke jam kerja.
Biasanya jam 9 aku mulai dengan meeting bersama timku. Kalau kamu belum ada, kamu bisa mulai dengan cek email, cek message, dan sosial media. Kamu bisa gunakan waktu ini untuk upload listing ke marketing platforms dan website kamu. Atau kamu bisa listing prospek. Nah, jam 11, catat apa yang belum selesai di bagian itu untuk kamu bisa lanjutkan di jam 1. Di jam 12, pastikan kamu makan siang. Kalau kamu bisa usahakan makan siang di area yang berbeda dengan tempat kerja kamu, itu akan bisa buat kamu mengalami atmosfer yang bagus. Nah, lalu jam 1 hingga jam 3, aku biasanya fokus pada prospek. 1 jam untuk prospek klien baru dan 1 jam untuk klien yang sudah berlangsung. Lalu sisa 1 jamnya hingga 4.30 aku fokus dengan para dokumen yang diperlukan atau sewing unit. 4.30 hingga 5 biasanya aku catat semua hal yang perlu aku reflect back bagaimana hari kerjaku. Dan kalau ada hal yang belum selesai di hari itu, kamu bisa lakukan di hari esoknya. Oke, kita udah bahas keseharian para agen properti di pagi hari hingga jam 5 sore. Yap, jika bisa buat maksimal jam 5. Nah, aku penasaran bagaimana rutinitas pagi kamu? Beritahu di kolom komen ya. Oke, sekarang sudah di waktu malam. Malam hari adalah waktu bersama keluarga atau orang terkasih. Sebagai agen properti, yes, ada kemungkinan untuk dapat jadwal viewing di malam hari. Kalau ini sampai terjadi, akan terasa adil untuk keluarga kamu dapat waktu gantinya nanti di waktu kamu yang fleksibel, yang mungkin ada di waktu weekend atau di minggu depannya. Karena membuat jadwal untuk bersama keluarga dan punya tujuan hidup di area ini adalah hal yang sangat penting. Kamu nggak mau jadi top agent yang berhasil mempunyai miliar-miliar rupiah tapi nggak punya waktu bersama keluarga. Apa artinya? Nggak ada yang lebih berharga dari keluarga atau bersama orang terkasih. Jangan lupa untuk buat jadwal me time atau self-care time. Sebagai perempuan, terutama mompreneur, girls, kamu patut dapatkan ini. Jika kamu tertarik dengan topik ini, gimana cara bye-bye dengan rasa bersalah karena nggak tahu gimana cara seimbangin kerja dan hidup bahagia, kamu bisa cek video ini yang akan bertema mengatasi kebingungan dan cara menghindari kesalahan sebagai agen properti. Kalau udah ambil waktu bersama keluarga atau orang terkasih, sebelum tidur ambil waktu 5-10 menit untuk bersyukur hasil hari ini dan berdoa rencana untuk hari berikutnya berhasil. Nah, paham kan maksudku? Aku mencoba membuat maps lingkaran, kembali ke semula dan seperti roda. Semua jadwal yang aku sebutkan di atas membantuku dan ratusan agent menjadi top real estate agent di market masing-masing. Nah, gimana dengan kamu? Apakah kamu rasa udah melakukan hal itu? Beritahu aku di komen ya. Kalau kamu udah coba lakukan ini tapi masih ada suara-suara meragukan kerja kamu, hey, it's okay untuk merasa down. Yang penting kamu nggak nyerah. Kita manusia biasa. Dan kamu bisa komen di video ini saat kamu down. Aku dan timku ada di sini untuk menjadi komunitas kamu. Kamu juga bisa DM aku di Instagram Her Life by Selling untuk connect denganku. Oh ya, bagikan video link ini ke teman agen kamu atau siapa saja yang memerlukan saran ini yang mau memiliki jadwal kerja yang luar biasa. Caranya gimana? Kamu bisa klik tombol share di bawah ini dan kirim ke mereka melalui chat. Yes, cewek-cewek suka saingan, tapi perempuan bijak saling mendukung. Sampai jumpa!